Kata beliau di sini penulis, istri-istri yang cerdas adalah istri-istri yang mampu meletakkan perhiasan dengan sebaik-baiknya tepat pada waktu-waktunya. Terutama pada waktu-waktu yang disebutkan Allah. Titik 2, waktu santai, sebelum fajar, tengah hari, setelah sholat isya, dan ketika suami pulang dari safar. Nah, yang dimaksud sini perhiasan, tidak harus, sudah kita jelaskan ya, ada bahasan sebelumnya. Perhiasan itu ada 2, yang dimaksud di sini ada perhiasan akhlak, dan ini nomor 1. Muamalah yang baik, santun, ramah. Kemudian perhiasan badan. Mandi yang bersih, pakaian yang menarik, yang disukai oleh suami, pakai parfum, perhiasan-perhiasan yang dia suka. Ya, supaya dia bisa tergoda untuk selalu menghabiskan waktu bersama Anda. Selanjutnya beliau mengatakan istri-istri yang cerdas adalah istri-istri yang mampu mencuri hati suaminya. Tanda kutip ya. Janganlah engkau berhias dengan melupakan bau harum. Sebaik-baik parfum ialah air yang suci. Maksudnya sering mandi. Ya. Sehingga suami sentuh semua sisi tubuh Anda tidak ada waunya. Ingat, peka sekali. Nafas, bau mulut, ya, bau keringat, bau ketiak, maaf. Bau kemaluan. Ini peka sekali. Ya bagaimana Anda merawat semua itu? Dan Masya Allah, Tabarakallah, di Indonesia tidak kurang ya kita mendapatkan herbal-herbal atau ramuan tradisional yang tidak haram tentunya secara Islam, lalu kita gunakan gitu ya. Kemudian selanjutnya paragraf ketiga beliau mengatakan istri-istri yang cerdas adalah istri yang senantiasa memperbaharui perhiasannya. Ia mengetahui perhiasan yang terpenting, perhiasan yang hakiki terletak pada kebersihannya, keindahannya, dan bau harumnya. Apa maksud memperbaharui teman-teman sekalian? Banyak di antara istri, mereka pada saat mau berhubungan biologis atau ketemu sama suami, misalnya mereka mandi. Mereka rasa bersih, mereka sikat gigi, mereka pakai wash, mungkin mereka pakai roll on, pakai segala macam parfum. Suami mungkin datang sejam lagi, misal contoh. Lalu kemudian dia pikir dia sudah bersih. Tapi selama 1 jam dia nunggu tuh dia sempat nyemil, ya dia sempat beraktivitas gitu kan. Jadi persentase yang tadinya maksimal dia akan melayani suaminya bisa berkurang tentunya dengan aktivitas itu ya. Maka tidak ada salahnya memperbaharuinya, kembali menyemprot parfum, kembali pada saat suami sudah datang menyikat gigi, ya, kembali menyisir rambut lagi, menata rapi. Demikian juga pada saat selesai berinteraksi. Mungkin Anda dengan rapinya, dengan wanginya, suami Anda tiba-tiba saya tertarik lalu menarik Anda ya untuk berhubungan biologis misalnya, bercengkrama. Setelah selesai itu jangan Anda pikir, oh sudah selesai tugas saya. Enggak. Bagaimana Anda memperbaharuinya? Dalam arti kata, Anda seketika setelah selesai, Anda langsung masuk di kamar mandi. Maaf, Anda cebok, Anda bersihkan diri Anda lagi kembali. Kalau perlu Anda mandi segar, sekalian niat mandi junub. Ya. Atau kalau tidak Anda bersihkan saja kemaluan, segala macam. Ini maaf, saya bicara sedikit agak peka, tapi Anda contoh, Anda bisa renungi. Ya. Setelah Anda bersih wangi, Anda dandan kembali ya dengan cepat ya, rambut dirapikan segala macam, keluar dalam kondisi fresh kembali, ketemu dengan suami. Mungkin suami baru masuk kamar mandi keluar, temukan Masya Allah, ranjang sudah rapi, istrinya sudah rapi kembali seperti tadi sebelum berhubungan biologis. Kami sebagai laki-laki mendapatkan kepuasan tersendiri di situ, ya. Tapi banyak di antara muslimah tidak, ya sudahlah, saya udah begini sudah selesai, yang penting saya sudah dandan. Kadang-kadang suaminya pun mungkin kalau ada yang sedikit tidak menggunakan perasaan, dia gunakan akal, dia akan mengatakan, kok agak bau nggak sikat gigi ya? Misal, lalu dia mengatakan, oh sudah kok, tadi 1 jam yang lalu. Itu kan 1 jam yang lalu. Ya. Ada bahkan yang tiba-tiba tersinggung. Ya. Udah, tiba-tiba meninggalkan suaminya, tiba-tiba apalah, cemberut, tiba-tiba menangis, atau apa saja. Ini tidak menyelesaikan permasalahan, padahal sebenarnya suami mengucapkan itu tujuannya apa? Supaya dia bisa menikmati kan? Itu tujuannya, nggak lebih daripada itu. Lalu kenapa Anda tidak paham masalah ini? Pembaharuan ini penting. Parfum diberikan suami pakai, tapi untuk dia. Gitu kan? Bukan untuk tamu-tamu Anda, bukan untuk Anda pajang di kamar. Tapi dipakai. Bisa berulang kali dipakai. Kan seperti itu. Ya. Kemudian paragraf selanjutnya beliau mengatakan, istri-istri yang cerdas ialah yang bersikap fleksibel dalam memakai kosmetika dengan cara yang benar. Tiada salahnya ia membaca panduan mengenai hal itu supaya ia tidak berlebihan dalam menggunakannya. Istri yang cerdas ialah yang senantiasa membersihkan kulitnya dengan baik. Nah, jadi
Di paragraf selanjutnya ini beliau menjelaskan tentang masalah bagaimana kita proporsional ya dan profesional sekaligus dalam menggunakan kosmetika. Jangan sampai Anda hanya menonton sebuah cuplikan di YouTube lalu Anda ikutin, padahal sebenarnya itu mungkin tidak disukai oleh suami Anda. Misal terlalu menor misalnya. Ya. Atau Anda memaksakan diri tampil seperti orang yang Anda lihat. Sehingga Anda coba dandan supaya matanya mirip sama orang itu, bibirnya segala macam, sampai Anda suntik, Anda ini, Anda itu. Padahal sebenarnya mungkin tidak disukai oleh suami. Dan memang nyata itu. Allah subhanahu wa ta'ala bisa membuat suami Anda tidak suka. Ini harus difahami baik-baik. Ya. Oleh karena itu kita harus pekah ya, memahami masalah ini. Kita harus pekah memahami masalah ini. Jadi wahai muslimah, sebenarnya situasi dan kondisi rumah, kenyamanannya, ketentramannya ya, yang membuat suami dan anak-anak Anda betah di tangan Anda sekarang. Semuanya pengelolaan rumah itu Allah serahkan pada Anda. Kalau Anda bisa menatanya dengan rapi, Anda bisa menatanya dengan wangi, dengan benar, dengan sempurna, dan tepat, maka tanpa ada bicara, suami Anda akan selalu betah di rumah, dia setiap kerja ingin segera pulang gitu kan. Anak-anak juga begitu. Seringnya ada kejutan-kejutan dari suami dengan membawakan hadiah misalnya. Itu berarti menandakan dia nyaman. Ya. Tapi di saat Anda tidak peduli sama sekali, anak-anak berantakan, pada saat menghadap dengan ayahnya, rambutnya bau, pakaiannya kotor. Kenapa enggak sebelum ayahnya pulang sudah didandani anak-anak itu dengan rapi, dengan bersih, sehingga pada saat bermain sama ayahnya, ayahnya merasa, oh dirawat ya anak saya. Kenapa Anda tidak nata rupa dengan rapi sebelum suami datang? Anda tahu jam sekian suami akan datang. Anda rapikan semuanya. Bagian istri-istri ada yang tidak memperhatikan kebersihan diri dan perhiasannya. Di dalam rumah rambutnya terlihat acak-acakan atau diabaikan. Ia menyambut suaminya dengan aroma dapur dan masih dengan pakaian yang dikenakannya ketika melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Ia tidak menghiraukan rupa cantiknya yang dulu dilihat suaminya di awal-awal membina rumah tangga. Maka ini beliau sisipkan di poin yang tadi ya, menjadi istri-istri cerdas dengan cara ini. Anda bayangkan lebih dari 5 paragraf ya. 6 paragraf berarti total. Ya, betul, lebih dari 5 paragraf, ada 6 tepatnya paragraf, semuanya berbicara tentang bagaimana Anda merawat diri Anda. Bagaimana Anda tampil lebih maksimal kepada suami. Kemudian beliau mengatakan di paragraf setelahnya, walaupun demikian, engkau tetap harus berhati-hati jangan sampai berhias dengan sesuatu yang diharamkan. Meskipun suamimu memerintahkannya, sebab tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal kemaksiatan kepada Khalik atau Sang Pencipta. Ini juga tidak kalah penting. Sudah pernah dengar hadis Nabi SAW, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khalik. Tidak boleh taat pada makhluk yang berbau maksiat kepada Sang Pencipta. Dalam riwayat lain, la ta'ata illa fi ma'ruf. Tidak ada ketaatan kecuali pada hal yang dibolehkan dalam agama. Ini kaidah dasar. Kalau kita misalnya di posisi seorang anak, orang tua kita kan wajib kita bakti, patuh pada mereka. Tapi di saat mereka perintahkan hal-hal yang diharamkan dalam agama, contoh misal disuruh buka jilbab, padahal Anda wajib tutup aurat, tidak boleh Anda patuh di sini. Anda dilarang sholat, Anda disuruh makan yang haram, Anda disuruh dandan ya, yang memperlihatkan aurat di tempat yang tidak layak, yang Allah haramkan, tidak boleh dipatuhi. Demikian juga seorang istri pada suaminya, walaupun ketaatan full Allah perintahkan, tapi pada hal-hal yang tidak melanggar Sang Pencipta. Karena Sang Pencipta di atas suami Anda. Nah ini poin juga tidak kalah penting gitu kan. Dan ingat teman-teman, jangan, di sini beliau mengatakan, jangan berhias dengan sesuatu yang diharamkan. Jangan karena mau kelihatan cantik, kemudian tato alis, cukur alisnya, ya, atau pasang bulu mata palsu, atau jangan, tak usah melanggar. Allah ciptakan Anda begini, Anda tinggal kelola yang sudah Allah ciptakan itu. Jangan sampai melanggar. Karena menyambung bulu tidak boleh kan dalam Islam. Maka Anda harus hati-hati. Ada juga orang yang berlebihan, akhirnya sampai suaminya pun heran melihat. Sepertinya aneh gitu. Bagi dia bagus, bagi suaminya mungkin jelek gitu. Suami Anda tidak menikahi Anda kecuali sudah tahu, inilah paras wajah istri saya. Tinggal Anda kemas saja itu. Ya. Kemudian di paragraf selanjutnya, di antara perhiasan diharamkan ialah nams. Yaitu menghilangkan bulu alis. Ya. Atau al-wasl.
yaitu menyambung rambut dengan rambut lainnya. Atau menggunakan wig. Ya, ini yang masih ada perbedaan pendapat ulama di masalah wig, tapi wig ini ya mirip dengan menyambung rambut gitu ya. Kemudian demikian pula tato. Ya, ada orang menganggap kalau tato itu hebat, modern. Ini ngawur ini. Dari mana ini konsepnya? Hilangkan dari benak Anda nih, hapus. Gak ada tato itu modern, gak ada. Gak ada tato itu menunjukkan bahwasanya kehebatan. Gak ada. Justru bersih rapi. Kenapa kalau Anda tampil bersih, wangi, putih? Kenapa harus menulis? Kan aneh ini. Ya. Lalu beliau mengatakan, ingatlah, jangan sampai engkau memperhatikan perhiasanmu, jangan sampai engkau memperlihatkan perhiasanmu kepada selain suamimu.